Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer dan gua Chen. Baru-baru ini gua membeli mouse keyboard baru untuk memudahkan gua saat gua live streaming. Jadi waktu itu gua beli Corsair K95 Platinum XT dan Corsair Qatar Pro Wireless. Tapi di video kali ini gua akan bahas dulu Qatar Pro Wireless, sementara untuk keyboardnya nanti gua bikin video terpisah biar kalian tonton nggak terlalu panjang. Jadi buat kalian yang baru pertama kali di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari gua nantinya. Karena gua biasanya upload video 2 kali dalam seminggu, yaitu di hari Selasa sama hari Sabtu. So gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja langsung videonya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu bahasa desain. Qatar Pro Wireless menggunakan desain simetris ambidextrous atau lebih cocok untuk pengguna tangan kanan sih sebenarnya, karena tombol tambahannya ini hanya berada pada sisi kiri mouse-nya. Mouse ini cocok untuk pengguna grip fingertip atau claw user. Sementara untuk desainnya ini kelihatan banget bahwa memiliki desain yang low profile dan hanya memiliki RGB LED untuk settingan DPI-nya saja, dan terdapat hanya pada bagian tengah untuk mouse-nya. Finishingnya menggunakan finishing matte, tapi pada bagian keseluruhan body ini ada tekstur halusnya. Sementara untuk pada bagian belakang punggung mouse-nya ini diberikan logo emboss Corsair yang diberikan sentuhan glossy. Kemudian pada sisi kiri dan kanan dari mouse ini diberikan tekstur berpola segitiga untuk berfungsi sebagai gripnya. Untuk scroll wheel-nya juga ini diberikan tekstur segitiga yang mirip dengan pada bagian sisi kiri dan kanan yang berfungsi sebagai gripnya. Qatar Pro Wireless memiliki desain yang terkesan tegas, khususnya pada bagian DPI changer ini, pada bagian tengah ini memiliki model heksagonal. Sementara untuk pada bagian mouse-nya ini diberikan switch untuk kemudian kita merubah konektivitasnya antara wireless atau Bluetooth dan juga untuk menonaktifkan mouse ini. Poin selanjutnya adalah spesifikasi teknis dari Qatar Pro Wireless. Mouse ini menggunakan 6 tombol fisik, yaitu klik kiri, klik kanan, middle click, DPI changer, kemudian pada sisi kiri mouse ini diberikan tombol forward dan tombol backward. Klik kiri dan klik kanannya, Corsair tidak memberikan informasi switch apa yang digunakan, tapi Corsair sendiri mengklaim bahwa switchnya ini udah tahan sebanyak 30 juta kali klik. Mouse ini bisa terkoneksi menggunakan Bluetooth dan juga wireless. Untuk wirelessnya diberi nama Slipstream Wireless. Untuk terkoneksi menggunakan Slipstream Wirelessnya ini, teman-teman bisa menggunakan dongle wireless yang bisa didapatkan di bagian punggung mouse-nya. Ini tinggal dibuka aja. Dan kemudian dongle-nya bisa teman-teman temukan pada bagian dalam dari mouse-nya itu. Kemudian untuk dimensi dari mouse ini, panjangnya ada di angka 115,8 mm, lebarnya 64,2 mm, dan tinggi 3,78 mm. Berat mouse ini ada di angka 96 gram. Qatar Pro Wireless menggunakan satu buah baterai berukuran AA, dan kemudian untuk sensornya, mouse ini menggunakan sensor PMW 3325 dan diklaim sudah berada pada resolusi 10.000 dpi, dan untuk akselerasinya sendiri ada di angka 100 IPS dan 20 G. Tapi kalau gua lihat sendiri untuk sensor PMW 3325 ini, sejauh yang gua lihat dari datasheetnya sendiri, sensor PMW 3325 ini hanya berada pada angka maksimum 5000 CPI. Jadi kalau menurut gua alangkah lebih baik kalau misalnya kita menggunakan settingan DPI di bawah angka tersebut ya, atau mungkin maksimum di angka 5000. Polling rate-nya sendiri ini sudah berada di angka 125 Hz, 250 Hz, 500 dan 1000 Hz. Jadi teman-teman bisa nanti pilih sendiri untuk disetting ke polling rate berapa. Dan untuk dari lift off distance-nya ini menurut gua cukup tinggi karena berada di angka 3,6 mm. Pada bagian alasnya ini Corsair menggunakan bahan Fit Black PTFE. Poin keempat adalah performance dari Qatar Pro Wireless. Selama pengetesan gua seminggu terakhir ini, Qatar Pro Wireless menurut gua memiliki latensi yang udah cukup rendah di mode wirelessnya yang berada di angka 8 milisecond, itu yang diklaim oleh Corsairnya. Sedangkan untuk latensi dari Bluetooth-nya ini diklaim berada pada angka 11 milisecond. Jadi kalau menurut gua untuk teman-teman yang ingin menggunakan mouse ini keperluan game seperti FPS kompetitif atau Battle Royale, menurut gua alangkah lebih baiknya untuk menggunakan settingan koneksi menggunakan wireless. Tapi kalau untuk keperluan single player
yang nggak kompetitif atau seperti game-game Battle Royale mungkin aman-aman aja menggunakan koneksi Bluetooth karena bisa lebih hemat baterainya. Untuk akurasi dari sensornya setelah gua cek ini udah cukup oke dan stabil di angka standar deviasi yang kurang lebih ada di angka 3% sampai 5%. Untuk polling rate-nya sendiri juga menurut gua udah cukup stabil. Waktu gua cek di angka 1000 Hz walaupun memang nggak stabil atau nggak stay di angka 1000 Hz tapi udah stabil di angka 970 Hz ke atas. Untuk flick-nya sendiri ini menurut gua selama gua tes udah aman-aman aja dan nggak pernah ada masalah untuk spin out. Masalah lift off distance ini yang menurut gua cukup mengganggu buat gua karena angka lift off distance-nya ini cukup tinggi karena ada di angka 3,6 mm. Jadi mungkin agak cukup terganggu saat kita ingin mengangkat dan memindahkan posisi dari mouse-nya. Jadi crosshair akan terpindah. Tapi overall gua nggak ada masalah dengan mouse ini. Baterai performance-nya juga diklaim berada di angka 135 jam untuk penggunaan koneksi wireless. Walaupun menurut gua ini dari performa baterainya ini bisa dibilang paling bawah dibandingkan mouse yang berada di kelasnya seperti contoh Rival 3 dan Logitech G305. Tapi untuk performance dari Fit-nya sendiri, untuk glide-nya menurut gua so-so aja ya, standar. Walaupun belum bisa dibilang performa dari glide-nya ini udah mantap banget, tapi paling nggak udah oke lah menurut gua. Poin selanjutnya adalah fitur. Qatar Pro Wireless ini sudah mendapatkan dukungan software dari iQ-nya, sehingga lewat software itu kita bisa mengatur untuk settingan DPI-nya, dan pengaturan polling rate-nya, kemudian performance ataupun power saving mode yang bisa kita atur lewat software iQ-nya. Lewat software itu juga kita bisa mengatur settingan warna lampu indikator sehingga memudahkan kita untuk mengetahui saat ini settingan DPI kita berada di settingan angka berapa. Dan kita juga bisa mengatur untuk brightness level dari lampu LED-nya. Sehingga kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan mouse yang ada aksen RGB-nya, ini brightness-nya bisa dibuat untuk settingan 0% aja supaya lampunya ini nggak bakalan nyala. Ada settingan sleep mode juga yang teman-teman bisa setting sendiri. Mouse ini akan nonaktif di angka berapa detik. Nah, poin yang terakhir, kesimpulan. Bagaimana kesimpulan gua mengenai Qatar Pro Wireless? Sekali lagi ini pendapat gua pribadi ya, dan bisa berbeda dengan preferensi teman-teman atau reviewer yang lain. Tapi kalau menurut gua pribadi, mouse ini udah cukup oke dilihat dari spesifikasi terhadap harganya yang berada di angka 499.000 atau 500.000 kembali 1.000 oleh official store-nya di marketplace. Dan menurut gue ini udah cukup oke ya harganya, apalagi kalau kita compare-nya dengan brand entry level seperti misalnya Rexus dan Fantech, karena Rexus dan Fantech ini memiliki mouse wireless juga seperti contoh Rexus Daxa dan Fantech UX1 Hero yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan Qatar Pro Wireless. Kalau Rexus Daxa sendiri gue lihat harganya ada di angka di atas 500-an, sementara Fantech UX1 Hero juga ada di angka 600-an. Tapi walaupun begitu memang Rexus Daxa dan Fantech UX1 Hero memiliki sensor yang lebih tinggi dibandingkan Qatar Pro Wireless ya. Tapi kembali lagi, ini sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah untuk Qatar Pro Wireless, kalau gue pribadi adalah lift off distance-nya yang menurut gue cukup tinggi. Jadi kemungkinan akan cukup mengganggu untuk user yang bermain FPS kompetitif atau game Battle Royale. Desain mouse RGB-nya pun hanya punya satu zona, yaitu pada bagian DPI changer yang berfungsi sebagai indikator untuk settingan DPI-nya. Jadi kalau teman-teman yang doyan dengan mouse yang punya desain lampu RGB, mungkin ini nggak bakalan cocok dengan kalian. Dan satu hal lagi untuk distribusi berat dari mouse ini. Karena mouse ini adalah mouse wireless, jadi untuk penggunaannya menggunakan baterai dan baterainya berada di belakang. Jadi untuk distribusinya lebih dominan ke bagian belakang. Jadi saat kita pegang mouse-nya pada bagian depan, ini akan cenderung beratnya lari ke bagian belakang. Tapi untuk mengakali ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan baterai lithium yang beratnya atau beban dari baterainya lebih ringan dibandingkan baterai biasa. Nah, kalau menurut kalian bagaimana dengan Qatar Pro Wireless? Apakah dari kalian yang nonton video ini udah ada yang punya dan udah ada yang pakai duluan sebelum gua? Atau kalian lagi mikirin untuk beli Qatar Pro Wireless, kira-kira punya pendapat yang berbeda, bisa share di kolom komentar di bawah biar gua bisa tahu pola pikir atau preferensi kalian seperti apa. Dan kalau misalnya penjelasan gua mengenai mouse ini kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung saja lempar di kolom komentar di bawah, gua akan coba jawab sebisa gua. Atau bisa juga join live stream di hari
Rabu dan Jumat jam 6 sore waktu Indonesia Barat atau hari Minggu jam 1 siang waktu Indonesia Barat, biar gue bisa jawab pertanyaan kalian lebih detail dibandingkan hanya untuk menjawab lewat kolom komentar aja. Dan kalau kalian butuh rekomendasi mouse yang lain atau mouse di range harga low budget, nanti bisa cek video-video review gue lainnya yang nanti linknya gue taruh di atas ini. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe juga channel ini kalau misalnya belum. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video baru dari gua nantinya. Jadi sekian dulu video kali ini. Gua harap video ini bisa berguna buat kalian dan jangan ketinggalan untuk review dari keyboard Corsair K95 Platinum XT. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you and bye.